Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan materi kita. Di sini adalah virtual machine. Oke. Nah, jadi virtual machine adalah mesin yang bisa dipakai untuk memvirtualkan sesuatu. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih virtualisasi itu? Jadi virtualisasi itu adalah mengubah sesuatu yang tadinya nyata menjadi sesuatu yang tidak nyata. Ya nggak sih? Nah, jadi kalau misalnya ada suatu perangkat nih ya, perangkat ini bisa kita ubah menjadi sebuah perangkat yang bentuknya tuh virtual dan bisa kita pakai untuk koneksi internet gitu ya. Misalnya jaringan 4G. 4G itu kan mempunyai beberapa perangkat ya, baik dalam sisi core-nya. Nah, sisi core-nya itu kalau signaling kan kita menggunakan terus kemudian kalau sisi data kita menggunakan SGW, PGW, untuk menyimpan data-data pelanggan HSS, dan untuk billing charging kita menggunakan PCRF. Nah, ini ada nih perangkat aslinya. Ini merupakan benar-benar perangkat realnya gitu lah ya. Ada perangkat realnya yaitu berupa core-nya si 4G ini. Perangkat real ini itu bisa kita virtualisasikan ya dalam sebuah virtual machine. Jadi ini bisa kita virtualisasikan. Kayak lebih mudahnya kalian lihat lingkungan sekitar lah. Lingkungan sekitar kan kita kan ada kayak namanya pohon, ada rumah, ada orang ya kan, ada awan, ada langit, segala macamnya. Nah, semua ini tuh bisa kita virtualisasikan dengan menggunakan teknologi yang pakai kacamata itu loh teman-teman, pakai kacamata, terus ada orang bisa ngelihat, dan itu benar-benar kita bisa kayak ngelihat sebuah dunia secara virtual. Nah, jadi gitulah arti dari virtualisasi, mengubah yang tadinya nyata seperti ini ya, ada bagian realnya menjadi sesuatu yang tidak nyata. Tetapi ini bisa jalan, bisa running, dan bisa menghasilkan service tertentu untuk masyarakat. Dan biasanya dia tuh terhubung ke dalam internet. Karena apa? Karena internet kan itu kan based on IP ya. Nah, perangkat-perangkat ini pasti dia membutuhkan addressing dong, ya kan, IP address untuk melakukan atau menservis ke user-user kita atau pelanggan-pelanggannya. Karena banyak sekali perangkat ya seperti ini ya, VM-nya tuh banyak sekali perangkat yang ingin kita virtualisasikan, maka kita perlu ada sesuatu yang mengatur perangkat-perangkat ini supaya dia bisa jalan di suatu server-server yang di bawahnya. Nah, sesuatu yang akan mengatur perangkat-perangkat atau VM virtual machine ini itu dinamakan dengan hypervisor. Jadi di sini ada hardware-nya ya, infrastrukturnya di bagian bawah, ada server 1, server 2, server 3, server 4. Kemudian server 1, 2, 3, 4 itu akan ditaruhlah sebuah hypervisor di atasnya sehingga dia bisa menghasilkan banyak aplikasi-aplikasi yang running gitu ya. Virtual machine yang running. Dan ini bisa berbeda-beda teman-teman. Misalnya, ini digunakan untuk IoT, ini digunakan untuk jaringan 5G, ini digunakan untuk FTTH. Pokoknya bisa beda-beda dah. Nah, itulah kelebihan dari hypervisor itu sendiri. Bentuk umum dari sebuah sesuatu yang divirtualisasikan tuh apa saja sih? Jadi sesuatu yang divirtualisasikan tuh bentuknya tuh bisa apa aja ya teman-teman? Bisa berupa network, perangkat seperti ini, ataupun berbentuk kayak lingkungan-lingkungan sekitar kita. Pokoknya apapun yang ingin kita virtualisasikan itu bisa, dan biasanya dia disimpan dalam suatu disk tertentu. Kemudian cara buat virtual machine itu seperti apa? Nah, cara membuat virtual machine adalah kita akan mengubah perangkat yang asli itu menjadi sebuah OVF. Jadi Open Virtualisasi Format akan menyimpan ya, dia akan menyimpan informasi apa saja mengenai perangkat yang akan kita virtualkan ke dalam suatu disk tertentu. Oke? Jadi semua deskripsi yang terkait dengan fungsi masing-masing perangkat yang ingin kita buat sebagai virtual itu akan dimasukkan ke dalam si OVF ini. Contohnya adalah
QEMU. Jadi QEMU adalah singkatan dari Quick Emulator, di mana dia sifatnya itu adalah open source. Nah, si QEMU itu bisa memvirtualkan perangkat ya teman-teman. Dia bisa memvirtualkan perangkat yang akan running atau bisa berjalan ketika kita mengaksesnya. Itu contohnya ya, kita menggunakan QEMU untuk memvirtualkan sesuatu. Kemudian untuk data-data yang akan kita virtual, itu ditaruhnya di mana sih ya? Jadi data-data yang akan divirtualkan tuh ada dua cara untuk menyimpannya. Yang pertama ada disimpan secara lokal di suatu komputer tertentu, dan yang kedua ada bisa disimpannya secara remote. Nah, kalau lokal itu dia bisa disimpan dalam satu komputer, misalnya adalah sebuah komputer, ini datanya bisa disimpan di sini. Kalau remote adalah dia akan menggunakan storage yang bisa di-share seperti cloud seperti ini. Oke, jadi cloud di sini kita bisa taruh data-datanya di sini, kemudian nanti akan bisa diakses di mana saja dan di kapan saja. Baik orang itu misalnya di negara mana kek, dia lagi di rumah kek, lagi di kantor kek, dia bisa disimpan data-data dalam sebuah cloud. Tapi bisa juga disimpannya secara lokal. Oke, jadi ada dua cara untuk menyimpan data-data mengenai si virtual machine ini sendiri. Kemudian untuk software cloud-nya itu contohnya bentuknya adalah sebuah OpenStack. Ini salah satu bentuk software yang digunakan ya teman-teman. Kemudian di sini adalah penjelasan lagi mengenai si bentuk dari virtual machine itu sendiri. Virtual machine itu sebenarnya sebuah wadah ya, sebuah wadah untuk merunningkan sebuah aplikasi. Jadi di bawahnya ini teman-teman, itu ada beberapa network ya. Di bawahnya ini ada beberapa network. Kemudian si network ini ya, atau perangkat-perangkat ini, dia akan membentuk suatu wadah yang akan menghasilkan suatu aplikasi tertentu. Baik itu menghasilkan aplikasi seperti big data lah, menghasilkan aplikasi seperti jaringan-jaringan open run, segala macam. Dia akan diwadahi oleh suatu host tertentu. Jadi host ini akan memerlukan hypervisor dulu supaya dia bisa menjalankan virtual machine. Nanti masing-masing virtual machine ini akan bisa memberikan sebuah layanan berupa aplikasi-aplikasi yang ingin kita jalankan. Nah, yang jadi pertanyaan, apa sih hypervisor ya? Jadi hypervisor itu digunakan untuk menjalankan beberapa aplikasi atau beberapa iOS. Contohnya seperti ini. Di sini ada hardware, ya. Kemudian kalau tidak menggunakan hypervisor, maka si hardware itu sendiri, satu perangkat ini, si server ini, itu hanya bisa menjalankan satu operating system tertentu aja. Nah, karena satu operating system, maka dia akan menghasilkan satu aplikasi saja. Nah, ketika si hardware ini menggunakan hypervisor, maka dia bisa menjalankan beberapa iOS di atasnya. Bisa 2, bisa 3 seperti ini, atau bisa banyak seperti ini nih, banyak VM-VM-nya. Nah, itulah fungsi dari hypervisor. Jadi dia tuh benar-benar bisa memungkinkan kita untuk menjalankan multiple OS atau beberapa iOS dalam satu host aja, di mana waktunya itu bisa bersamaan. Oke, sehingga kita bisa menjalankan atau menghasilkan beberapa aplikasi yang berbeda. Nah, jadi itu adalah kelebihan dari hypervisor. Hypervisor itu ada dua tipe, teman-teman. Yang pertama ada yang hosted, yang kedua ada yang native. Tetapi yang sering digunakan sih yang native ini, karena yang hosted itu dia masih menggunakan dua iOS, yaitu OS yang dijalankan sebelum hypervisor. Jadi hypervisor ini bisa jalan, tetapi harus ada OS dulu yang akan menjalankan si hypervisor. Kemudian nanti dari hypervisor ini dia baru bisa menjalankan OS-OS di atasnya. Karena dia sifatnya itu membutuhkan dua OS ya teman-teman, kemudian dia lebih lambat dari perangkat aslinya, kayak double-double lah kerjanya. Nah, maka dari itu lebih umum digunakan yang bagian native ini, karena OS akan diperlukan ketika hypervisor itu dibentuk. Jadi hypervisor itu
tidak harus memerlukan OS di bawahnya seperti ya sebelumnya. Nih kalau yang di sebelumnya dia kan harus memerlukan OS dulu. Kalau di sini dia enggak memerlukan OS. Justru dialah yang bisa menghasilkan atau menjalankan OS-OS yang di atasnya. Jadi ini adalah contoh-contoh hypervisor yang umum digunakan, yaitu VMware. Terus ada juga KVM. KVM ini dia sifatnya itu open source, tetapi sebenarnya KVM itu bukan sebuah hypervisor, tapi dia bisa difungsikan sebagai hypervisor. Seperti itulah teman-teman yang bisa saya jelaskan mengenai introduction to NFV, Network Function Virtualization, di mana pada video selanjutnya kita akan fokus membahas si NFV ini sendiri. Di mana NFV itu kan penggabungan dari segala macam yang telah kita jelaskan, yaitu berupa hardware-nya, terus kemudian ada hypervisor, dan ada macam-macam OS dan aplikasi dijalankan di atasnya. Nah, ini contoh NFV dari Ericsson yang dimiliki oleh si Telkomsel. Oke, sekian dulu penjelasan aku kali ini. Semoga teman-teman memahaminya, semangat belajarnya, dan jangan lupa untuk klik subscribe dan like videonya. Terima kasih teman-teman.